Jadi nanti teman-teman silahkan nanti login ke Simtun, ada di domain simtun.gtk.tidasmen.go.id. Silahkan login dengan akunnya masing-masing. Nah, kemudian kita langsung ke menu ya. Di menu di sini nominasi itu sebelumnya hanya ada satu, yaitu di tujuan profesi. Di sini ada tambahan menu baru, yaitu di namanya tambahan penghasilan. Ini saya izin ya untuk dari Kota Bogor ya untuk nyampein ya. Nah, ketika kita klik, nah di sini akan tampil langsung nominasi ya, sebenarnya nominasi uh, apa ya, nominasi guru-guru yang siap ya, siap diusulkan sebagai penerima tambahan penghasilan. Nah, sebelum itu kita apa? Saya jelaskan dulu. Jadi di atas sini ya, di sini ada status yang siap di apa yang si ini filternya saya buka dulu ya. Nah, di sini ada nominasi. Sini ada tampilan status nominasi yang menampilkan seluruh guru-guru yang siap diajukan sebagai uh, tambahan penghasilan. Kemudian di sampingnya ada kuota meter ya. Kuota meter ini adalah apa namanya, pagu ya yang sudah disiapkan di setiap Pemda. Jadi setiap Pemda baik kabupaten, kota, provinsi mempunyai pagu yang berbeda-beda. Nah, jadi kemudian disandingkan dengan apa yang sudah diusulkan. Jadi yang pertama ini guru yang sudah diusulkan ya kita total, kemudian dibagi dari seluruh pagu yang ditetapkan ya di Pemda tersebut. Nah, jadi totalnya di sini ada berapa persen yang sudah diusulkan ya. Jadi nggak mungkin nanti teman-teman meskipun meskipun nominasinya masih banyak, nggak mungkin nanti bisa lebih dari 100%. Ya, di aplikasi sudah melok ya. Jadi yang bisa diusulkan itu selama pagunya masih tersedia. Ya, selama pagunya masih tersedia, yang bisa diusulkan untuk masuk ke tambahan penghasilan ini. Kemudian di sini ada tombol usulkan semua, nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian di sini ada tabel ya, tabel yang mana menampilkan seluruh guru-guru ya yang siap diusulkan. Nah, ada tombol aksi, wilayah, sekolah, GTK dan bank. Nah, kemudian di bawah ada total data ya. Jadi di sini adalah jumlah total nominasi di Pemda ini. Ya, jadi yang masuk nominasi, untuk kriteria nominasi nanti mungkin bisa jelaskan ya nanti belakang. Jadi apa saja kok yang bisa masuk ke nominasi ini, mungkin nanti ada penjelasan sendiri. Totalnya ada berapa, kemudian di sini ada filter, kemudian ada unduh semua data. Ini untuk mengunduh semua data nominasi ini, kemudian ada paging. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke lebih jauh, nah, mungkin kan saya jelaskan dulu bahwa SK Tamsil ini ya, SK tambahan penghasilan ini yang menerbitkan adalah Pemda ya. SK-nya ada di Pemda ya. Jadi tetap nanti Pemda yang meng-SK-kan ya untuk guru-guru yang siap diajukan sebagai Tamsil ini sesuai SK-nya. Nah, jadi kemudian di aplikasi ini ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. SK-nya mau satu gelondongan untuk seluruh guru itu bisa, atau satu guru satu SK bisa, atau terserah ya, kita bebaskan gimana peng-SK-an di Pemdanya masing-masing. Hanya saja nanti kalau misalnya ini lebih user friendly-nya, aplikasi ini dibuat untuk satu SK untuk banyak orang. Nah, kalau misalnya satu SK satu orang itu nanti bakal lebih lama pengerjaannya ya, karena karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Jadi untuk status dokumen ya, untuk status dokumen yang pertama adalah nominasi ya. Di sini ada filter. Nah, ini status dokumen. Yang pertama adalah nominasi, yang kedua itu siap diusulkan, yang ketiga itu diusulkan ya, yang keempatnya sudah SK.
Nah, sudah SK untuk Pemda ya. Nah, yang pertama adalah nominasi ini adalah menampilkan seluruh guru-guru yang siap diusulkan, ya. Terus bagaimana Mas untuk mengusulkan guru-guru ini? Jadi awalnya pasti nanti kita akan reset datanya. Ketika datanya direset, maka otomatis isian bank ini seluruhnya bakal jadi merah, ya. Ini pasti nilai defaultnya bank itu merah, nggak ada. Tadi mungkin penjelasan lima saja juga ya. Nah, ini banknya merah. Nah, jadi cara untuk mengusulkannya adalah ya, ini kan ada aksi ya, ada tombol dolar nih, ya tombol dolar. Nah ini diklik. Nah kemudian ubah nomor rekeningnya, ya silahkan dimasukkan nomor rekening guru tersebut, banknya bank apa, kemudian nama pemilik rekening, ya nama pemilik rekening sesuai dengan identitas di bank tersebut. Ini untuk cabang bank ini masih apa sifatnya opsional, bisa diisi bisa enggak. Jadi ada 3 yang penting, yaitu di nomor rekening, di bank, kemudian di nama pemilik rekening. Nah, setelah Bapak Ibu ini simpan, ya klik simpan. Nah, baru nanti ada konversi. Setelah Anda melakukan perubahan rekening, maka status dokumen akan menjadi siap diusulkan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ingin mengusulkan guru-guru yang ada di nominasi, silakan edit dulu nomor rekeningnya. Ketika nomor rekeningnya sudah diedit, otomatis dia akan menjadi siap diusulkan. Ya, contohnya yang masih merah aja ya dulu ya. Nah ini nomor rekeningnya, ya mohon maaf ini saya salah dulu. Kemudian banknya bebas ya. Kemudian namanya kita samakan. Ini untuk cabang di opsional. Nah, kalau sudah simpan, kemudian apakah Anda yakin ingin merubah status dokumen tersebut menjadi siap diusulkan? Ya. Nah, ketika ya, maka di tampilan nominasi ini guru tersebut akan hilang. Ya. Jadi, nah makanya tadi saya jelaskan di depan bahwa sebelum ke sini lebih baik disiapkan dulu metodenya apakah satu SK satu banyak orang atau seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya satu SK banyak orang berarti diusulkan aja dulu semuanya, ya. Yang sesuai dengan pagunya, jangan lebih yang pentingnya lebih. Caranya ya tadi update nomor rekeningnya simpan, update nomor rekeningnya simpan. Coba saya usulkan lagi ya, 2 orang misalnya. Simpan, apakah Anda yakin ingin mengusulkan? Ya. Nah, setelah ini ya, setelah ini anggap aja semua sudah, atau misalnya sesuai dengan SK, misalnya SK-nya ada 10 orang, berarti 10 orang pertama yang ada di SK tersebut diusulkan. Baru nanti klik filter. Nah, ubah menjadi siap diusulkan. Ya, tadi sudah diusulkan. Baru simpan. Nah, ini akan menampilkan data guru yang sudah diusulkan tadi, ya, yang sudah diusulkan. Yang sudah diusulkan. Kemudian di sini ada tambahan aksi, yaitu klik untuk membatalkan. Ketika ini diklik, maka ini akan kembali lagi ke status nominasi yang awal tadi. Ya. Anggap ini sudah sesuai dengan SK gitu ya. Misalnya SK, misalnya SK tersebut ada 2 atau 3 orang gitu ya, atau terserah lah ya. Nah, baru nanti tombol ini nih akan aktif. Jadi ada tombol usulkan semua, nah ini di atas kanan. Ini akan aktif jika status dokumennya siap diusulkan. Kalau nominasi, dia nggak akan aktif. Dan yang lainnya pun juga nggak akan aktif. Jadi yang aktif itu hanya siap diusulkan. Nah ini. Ya, jadi di sini adalah data-data yang memang siap diusulkan. Setelah itu baru klik ini. Nah, di sini ada konfirmasi. Dengan mengklik tombol ya di bawah ini, berarti semua data yang ada di sini berjumlah 2 ini dengan status ya, dokumen siap diusulkan akan dikunci dan tidak bisa diubah lagi. Nah, jadi kalau sudah masuk tahap ini, nah ini datanya nggak akan kunci, akan kita kunci, nggak bisa melakukan perubahan, baik itu nomor rekening atau membatalkan menjadi nominasi kembali.
ya membatalkan. Jadi harus pastikan dulu makanya sebelum ke tahap ini. Anggap kita sudah yakin gitu ya, klik iya. Nah, maka di sini akan ada apa namanya? Ada form untuk menginputkan informasi SK yang telah diterbitkan di Pemdanya masing-masing. Nomor SK-nya berapa misalnya? SK misalnya bebas lah ya. Untuk penomoran kan gimana Pemdanya masing-masing. Oh misalnya gini lah B1 atau gimana gitu ya. Tanggal SK-nya, ini tanggal SK mulai berlakunya kapan? Nama penanda tangan, ya entah itu dari kadis atau bahkan kepala daerah bebas ya terserah. Misalnya bulan, nah, NIP-nya. Kemudian jangan lupa mengunggah file SK-nya, ya. Jadi SK yang sudah diterbitkan di Pemda tadi, SK-nya apa, kemudian lampiran gurunya juga dimasukkan di situ. Baru diunggah LSK-nya. Ini saya contoh aja ya. Nah, kalau sudah SK-nya tinggal klik simpan. Nah, kemudian yang siap diusulkan ini akan hilang ya. Ini akan hilang, kemudian otomatis di kuota meter ini akan nambah. Tadinya kan 18 ya, 18 juta, kemudian 1, berapa. Nah, ini akan nambah ini ya. Akan nambah terus sesuai dengan sejumlah guru yang diusulkan. Karena satu guru itu totalnya kalau nggak salah 3 juta ya, mungkin nanti koreksi ya. Nanti dikali-kalikan berapa orang. Nah, ini yang sudah terpakai pagunya itu 1,67%. Itu larinya kemana Mas? Larinya itu ke nah ini yang diusulkan. Nah, ini kan banyak ya karena tadi saya udah nyobain duluan. Jadi di sini menampilkan seluruh data yang sudah diusulkan oleh Pemda yang sudah di SK-kan. Makanya di sini aksinya nggak ada. Ini kalau udah sampai tahap ini udah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dibatalkan, baik. Kemudian nggak bisa diupdate nama rekeningnya, kemudian SK Pemdanya ini. Nah jadi di aplikasi aplikasi Tamsil ini, jadi memang fleksibel ya. Jadi mau SK-nya itu nyicil bisa, atau satu SK-nya itu gelondongan itu juga bisa, terserah. Ya jadi ini kan beda-beda nih SK-nya ya. Nah, batch 1 nanti atau batch 2 atau batch 3 dan seterusnya lah. Tergantung dari pemilih masing-masing. Terus saja sampai Bapak Ibu hampir menyentuh 100% penggunaan pagunya. Nah, jadi selama pagunya ini di bawah 100%, Bapak Ibu terus masih bisa ngusulin. Ya. Balik lagi ke nominasi misalnya, diusulkan kembali, kemudian diusulkan, diusulkan. Terus saja nambah sampai pagunya mentok. Udah, kalau mentok sampai 100% udah nggak bisa diusulkan, nggak bisa diusulkan lagi. Nah, jadi sesimpel itu ya untuk mengajukan Tamsil ini. Kemudian di sini ada unduh semua data. Nah, ini ketika diklik, nah, ini bentuknya Excel ya. Bentuknya Excel. Ya, nanti bisa dicoba lah. Bentuknya Excel, kemudian untuk menampilkan seluruh data baik itu nominasi yang siap diusulkan dan diusulkan. Jadi itu nanti untuk menjadi bahan bagi teman-teman Pemda untuk ya data menjadi data raw untuk nama, kemudian nama gurunya, sekolahnya di mana untuk di-SK-kan di Pemdanya masing-masing. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu penjelasan terkait dengan untuk pengusulan Tamsil ini ya. Kita buat semudah mungkin ya. Mungkin teman-teman yang udah pakai Simtun mungkin udah biasa ya, karena ini nggak jauh beda sama pengusulan data pra-SK di data tunjangan profesi.
Ya, cuman kita buat bertahap ya. Kita buat bertahap dan kita buat sefleksibel mungkin untuk peng-SKK-an apa peng-SK-annya bisa satu-satu atau bisa batch atau bisa segelondongan penuh apa satu SK bisa terserah tergantung dari pemdanya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Saya lupa tadi mungkin masih di bulan Syawal ya. Saya minta mohon maaf jika banyak kesalahan. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.